ternyata bikin kaget orang sini. Iya, karena tujuannya Aku bikin produk namanya Mikiwa. Karena itu bisnis saya. Gua buka di rumah, cuman modal berapa kemarin? 150.000. 150.000 sampai ketakutan. Panik ya? Panik mereka itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rido di channelnya Mas Rido. Pagi yang cerah dan cukup syahdu. Asik. Ada sadunya, ada semangatnya ya. Cukup semangat pagi hari ini. Ini sekitar jam 8 pagi. Kita berada di rooftop dong. Bahasa kerennya. Bareng istri gue. Istri gue ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, istri gue namanya Lailatul Badriah atau biasa dipanggil Mbak Ella. Mbak Ella. Sebulan ini kita ada di Jakarta. Aku sebulan ini udah tinggal di rumah lo. Apa yang lo rasain? Segalanya berubah sih ya. Berubah kan selama beberapa tahun sendirian. Asik. Enggak sih, aku nggak sendiri. Jomblo. Sekarang punya suami. Dan di rumah ini di kamar lu tiba-tiba ada gue gitu. Ada aku gitu. Gimana rasanya? Aku seneng, alhamdulillah segalanya menuju lebih baik gitu loh. Terus berarti kan sekarang pahalaku bertambah. Ya, pahalanya bertambah. Pintu pahalanya ada dari tempat yang lain gitu ya. Pintu surganya makin terbuka lebar. Oh gitu, keren banget. Karena ada kamu. Gimana jadi istrinya seorang bakul bakso dan pengangguran? Gimana rasanya? Ada satu bakul bakso itu bukan pengangguran loh. Oh gitu. Bukan. Tapi kan pagi, siang, sore, malam gue nggak ngapa-ngapain gitu. Gue cuman di rumah aja nemenin elu. Terus gitu. Ya, paling sebentar-bentar bantuin Umi sama Abi gitu. Ya. Nganterin Abi sama Umi belanja, kalau nggak bantuin Abi berangkat ngaji gitu. Gimana? Enggak gimana. Karena keluarga saya itu ya, maksudnya keluargaku itu sudah terbiasa seperti itu gitu. Bisa ngatur waktu sendiri gitu. Jadi waktu kami itu tidak diatur oleh orang lain seperti itu. Kami tetap punya pekerjaan, kami tetap punya penghasilan gitu. Tapi waktunya itu tidak terpaku gitu. Tidak terbatas waktunya ya. Bisa itu dikerjakan pagi, siang, sore, malam atau seperti gitu. itu. Kok kamu ada di sini sih? Tiba-tiba dia ada di sini, pemirsa. Coba gitu. Cerita. Saya pengen cerita. Kok kamu itu loh? Ya, cerita awalnya deh. Cerita awalnya gimana kamu ada di sini? Pokoknya cerita awalnya itu kamu bisa ketemu sama aku, tiba-tiba kamu datang ke rumahku yang rumahmu jauh di sana kan, di Bumayu gitu. Tiba-tiba datang ke Jakarta, ke Tanah Abang. Yang belum pernah ke sini sama sekali, kita belum pernah ketemu sama sekali sebelumnya gitu. Kalau mungkin udah di beberapa videoku udah gue ceritain ya, kenapa gue kenal sama lo, kenapa gue bisa nyampe rumah lo. Salah satunya adalah ada wasilah dari kiai gue, namanya Kiai Hayat Maki. Beliau menunjukkan ke saya untuk berkenalan dengan keluarga. Kita bukan kenalan dengan kamu ya, tapi dengan keluarga ini gitu. Kebetulan keluarga ini ada seorang gadis yang belum menikah itu pada saat itu, dan katanya ngebet pengen nikah. Ngebet gak sih? Lu ngebet gak sih? Ngebet jadi gitu lah ya. Jadi udah ditawar-tawarin kemana-mana gitu. Ini gue punya anak nih, belum nikah nih gitu. Enggak gitu ceritanya. Tapi enggak ditawarin, tapi lebih meminta doa dan segala gitu. Macamnya ya. Dan kebetulan kalau itu aku datang ke rumah kiaiku, terus aku ditunjukkan sama beliau, karena kebetulan saya seorang yang sudah menikah, pernah gagal gitu, dan pada saat itu sedang sendiri, makanya aku mengiyakan karena mungkin wasilah dari seorang guru
pasti yang terbaik lah pilihan beliau gitu kan. Makanya begitu disuruh kenalan sama keluarga kamu, aku langsung iyakan saja gitu. Ya ngalap berkah kiai lah, Pak. Iya, cek bahasane wong Jawa gue ngalap berkah kiaimu, yang kiaimu ngomong apa ya dimeluni wae ngono. Terserah, ntar urusan akhir mah hasilnya mah terserah pasti nanti kalau gitu. Pasti kalau kiai yang ngomong, kiai yang menunjukkan insya Allah yang terbaik lah kan. Untuk santrinya nggak mungkin dong dia pilihan yang buruk. Kamu santri? Kan. Iya. Kan kalau punya kiai berarti dia disebut santri. Walaupun ya dia nggak ngaji gitu. Ngajinya adalah cuman nganterin kayak kemarin. Kalau sekarang saya jadi santrinya Kiai Haiti gitu ya. Kerjanya bukan buat ngaji gitu. Ngajinya cuman nganterin gitu. Cuman bawain motor gitu aja setiap hari sama nganterin kemana gitu. Kalau nggak mau nganterin cubit. Oh gitu ya, ada cubitnya. Kalau santri biasanya sih digebuk kayak rotan gitu. Kalau ini cuma dicubit, alhamdulillah. Jadi waktu itu dikenalin, akhirnya kita berkenalan lewat WA lewat chattingan WA bersama keluarganya, bersama beliau juga. Akhirnya kita datang ke sini. Tanggal berapa ya kita datang? Aku datang ke sini. Kita mulai awal chatting itu bukan di chatting. Januari. Akhir Januari tanggal. Kalau aku datang ke sini 18 itu. Terus 10 hari kemudian aku ingat banget. 10 hari kemudian baru kamu datang ke sini. Dalam waktu 10 hari doang loh itu. 10 hari doang. 10 hari doang kita langsung kenalan. Terus langsung ketemu sama keluarganya. Dan gue kesini juga tidak ada niatan apapun gitu. Maksudnya kita silaturahim aja. Pure silaturahmi. Tapi dalam hati gue bilang gini, pada saat pertama kali gue diomongin, ini jodoh gue gitu. Jadi sebenarnya waktu aku dari Bumi Ayu datang ke sini tuh udah lillahi ta'ala. Kalau misalkan hari itu, waktu itu tanggal berapa berarti aku ke sini? 28 aku tiba-tiba langsung ditodong sama, biasanya kan kiai-kiai kan kayak gitu, udah nikah aja sekarang gitu kan. Karena kebetulan aku sudah duda, kalau diomongin seperti itu ya aku bismillah aja gitu. Tapi kami tidak seperti itu. Kan aku bilang biasanya kiai kan kayak gitu. Berarti kami yang tidak biasanya. Ya gitu, ada yang seperti itu. Nah akhirnya aku sini udah siap-siap, kalau misalkan aku disuruh menikah waktu itu juga ya aku udah siap gitu. Udah siap lahir batin lah gitu. Batin doang nih, lahirnya enggak. Karena kebetulan gini. Aku udah ngomong sejak pertama kali aku kenalan sama keluarga beliau tuh. Aku udah ngomong saya nggak punya kerjaan apa-apa dan saya nggak punya duit gitu. Saya pengangguran gitu. Saya pengangguran dan itu saya buktikan hari ini saya nganggur. Setiap hari nggak ngantor gitu. Saya nggak ngantor, saya nganggur gitu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya kita berkenalan, kita datang ke sini dan ternyata kedatangan saya di sini dibalas kunjungan balik, silaturahim balik ya. Bumi Ayu dan berlanjut dan alhamdulillah padahal kan belum tentu ya kita silaturahmi aja gitu kan. Tapi kan kita udah pede aja gitu. Orang mau jauh-jauh, orang sekeluarga udah jauh-jauh. Loh ya kita kemana-mana, ke Surabaya kemana kita gitu biasa ya? Loh, ke Bali, ke Lombok kita biasa. Tapi jadi kemarin ke Bumi Ayu itu tujuannya ke tempatku sama mau jalan-jalan ke tempatnya Budi Honim. Iya benar. Iya benar. Jadi kebetulan itu ada saudara kita itu di sepupunya Umi itu di Benda di daerah Benda di Bumi Ayu sana dekat rumahnya Mas Rido. Terus itu ya udah kita ke rumah Abah ya, ke rumah Abah itu niatnya gitu. Niatnya silaturahmi, beneran deh nomor 1 itu silaturahmi. Silaturahmi 1 ke rumah Abah, terus yang keduanya ke Budi Honim. Abis itu udah selesai gitu. Nggak ada cerita lain. Nggak ada. Tapi ya udah deh jadi nih nanti nih gitu kan nggak ada begitu gitu. Nggak ada juga gitu. Bahkan saat kita main ke rumah Majenang pun kita masih belum ada obrolan itu ya. Kemana? Waktu kita main ke Majenang. Keretanya lewat pemirsa. Waktu kita pertama kali ke Majenang kan cuma main aja kan. Enggak dong. Udah ada rencana untuk lamaran ya? Iya. Sorenya lamaran ya? Sorenya lamaran. Gitu. Tapi harus main dulu ke sana. Iya. Gitu ya. Ya, nah siang itu pun tidak, maksudnya ya udah deh, misalnya kan kamu belum pernah nih ke Majenang sama sekali. Misalnya pada saat itu kamu mundur, udah aku nggak jadi, ya wis gitu. Ya sudah aja. Ya sudah aja, nggak apa-apa gitu. Dan sampai sedemikian
apa ya namanya, tawakal atau apa sih kalau kayak gitu ya, terserah Allah aja gitu loh. Lillahi ta'ala aja gitu lah ya. Ya pokoknya terserah Allah, ini jalannya begini kita jalanin, terus hasilnya yang ntar aja terserah Allah Allah yang ini. Iya. Betul. Itulah pengalaman cerita kita berdua, dan akhirnya pada lamarannya kapan? Kamu itu menanyakan sesuatu yang laki-laki Gak bakalan inget. Susah banget untuk mengingat itu, dan itu membuktikan bahwa saya laki-laki banget gitu. Tanggal nikah aja saya lupa. jadi kan dia datang ke sini Januari akhir tanggal 28. Terus setelah itu kita tetap komunikasi. Tapi banyak komunikasinya juga sama Umi sama Abi gitu kan. Jadi nggak cuma aku sama kamu doang gitu kan, nggak kan. Karena pada saat itu juga kan kita ngebahasnya nggak yang sayang no, gitu. Pada saat itu aku nggak sayang sama kamu. Oh gitu. Aku juga sama waktu pertama ya. Ya emang nggak sayang. Belum sayang. Ya emang belum sayang. Belum suka. Belum. Karena waktu pertama aku datang ke sini, ngeliat kamu juga enggak. Kamu gak lihat aku? Iya, maksudnya ya udah aja, kita lebih banyak ngobrol sama Umi sama Abi. Gue sampai sekarang nih ya. Sama Alalan. Iya. Gitu ya. Gue sampai sekarang nih ya, gue masih diledekin sama mertua gue gitu, sama Abi sama Umi gara-gara aku main ke sini dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam kita baru pulang. Jam 9 malam baru pulang gitu. Kenapa kamu betah banget gitu di sini gitu? Merasa nyaman saja. Gitu. Kayaknya sebentar lagi aku diterima di sini. GR lagi kalau kayak gitu, gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa dong. GR nggak apa-apa kan. Kok nyatanya gue sekarang jadi mantunya Kiai Haiti. Tapi serius banget ini. Alhamdulillah ya, nggak tahu Allah memberikan jalan ke gue gitu. Gue harus sampai sini. Dan gue sini, ya udah ini Allah aja yang nunjukin. Gitu. Kalau bukan Allah, gue udah melanglang buana dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam tipe orang, dengan berbagai macam suku, ras, agama dan segala macamnya. Udah nyampe-nya sini. Padahal aku udah menyatakan diri gue nih. Gue dalam hati gue nggak bakalan lagi gue ke Jakarta atau ke Jabodetabek deh, gue nggak mau. Kalau misalkan gue punya istri, gue bakalan ke Bumi Ayu gitu. Dan nggak tahu kenapa, gara-gara aku menikah sama kamu ini. Apa berarti namanya ya? Bukan sombong, tapi ininya aku tuh, hatinya aku, ya sudahlah ini jalan takdir gue harus ke sini lagi gitu. Gue harus ke mana? Gue harus ke Jakarta lagi, dan gue hidup di sini gitu. Ya alhamdulillah. Dan kemarin yang jadi rame di sini setelah gue datang ke sini itu adalah gue buka bisnis kecil-kecilan di rumah. Ini salah satu yang jadi rame di rumah sih. Itu tadi bahas, selesaikan cerita yang tadi dulu. Kan udah sampai nikah kita. Belum. Baru aku tanya lamarannya kapan? Belum kan? Belum. Jadi iya. Jadi gitu. Jadi setelah 1 bulan setelah itu. Tanggal berapa tuh? 1 bulan. Kamu pasti inget dong? Inget dong. Tanggal berapa? Tanggal 25 Februari. 25 Februari. Aku pakai baju apa? Biru, batik biru. Keren banget. Perempuan pasti ingat. Tapi kalau laki-laki saya lupa. Saya datang ke rumahnya dia, saya lupa tanggal berapa. Kalau dia tapi masih. Tapi jamnya dia nggak lupa, jam 1 sampai jam 9 malam. Iya, karena itu sering-sering diomongin. Jadi kalau laki-laki sering diomongin, sebenarnya dia kadang malas. Makin inget. Enggak, jadi kadang dia malas gitu ya. Kadang karena dia malas, sering-sering diomongin, tapi dia jadi apal gitu karena sering-sering diomelin. Itu jadi inget. Nah, jadi kalau laki-laki sering diomelin sama istrinya, terus-terusan gitu ya, atau sama ibunya atau segala macam, dia sampai hafal tuh. Bentar lagi ngomong ini nih, bentar lagi ngomong ini nih, bentar lagi. Dia jadi apal nih, template perempuan ngomelin ke laki-laki itu pasti udah ketahuan. Pertama ngomong ini, tengahnya ngomong ini, akhirnya bakalan ngomong ini. Nanti di ujung nih setelah ngomong itu semua, nangis dan meluk suaminya. Udah. Aku sayang kamu gitu. Udah selesai. Jadi kalau misalkan nih orang-orang di semuanya di sana, kalau misalkan perempuan lagi ngomel-ngomel, diemin aja. Lihat jam, kalau enggak lihat mukanya dia lagi ngomelin. Dalam hati lu ya nyanyi aja Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tapi sambil dilihat aja biar. Tapi tatapan lu nggak usah yang ini banget. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Jadi sambil membangkitkan kecintaan terhadap negara gitu. Juga gitu. Bener, nanti kita nggak kerasa. Tapi kalau lu
punya istri lu lagi ngomelin terus lu ini apa namanya nanggepin gitu, malah jadi ribut, cekcok gitu. Jadi kayak buat perempuan nih, kalau misalkan pengalaman nih, iya suami lu lagi diomelin tuh dia tatapannya kosong, kamu langsung nyanyi aja, hiduplah Indonesia. Kalau dia hormat ya berarti dia lagi nyanyi tuh dalam hatinya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Akhirnya kita menikah tanggal Februari 25 itu kita lamaran. Setelah itu ada puasa. Iya benar. Kalau nggak ada puasa tuh ya, Februari Maret kita nikah. Kemungkinan ya, kemungkinan nikah. Kalau nggak puasa. Tapi karena ada puasa, ada Lebaran. Akhirnya setelah aku ingatnya sih setelah Lebarannya doang. Setelah Lebarannya kita baru menikah gitu, intinya gitu. Setelah Lebaran berapa hari? Ya nggak tahu. Jangan menanyakan itu. Jadi, yang penting setelah Lebaran aja. Hati-hati Jar. Setelah Lebaran 9 hari, itu jadi tanggal 9 Syawal. Tanggalnya 9 Syawal, maksudnya Masehinya 21 Mei. 21. Oh iya bener ya. Aku tadi mau ngomong 5 Mei. Dalam otak gua ada 5 Mei. Kenapa 5 Mei? Tanggal 21 Mei. Gitu. Alhamdulillah kami kemarin melangsungkan pernikahan. Lancar ya? Lancar banget ya, kamu lancar banget. Kobil tuh nikah. Kok bisa sih? Padahal bahasa Arab loh. Iya, padahal itu aku sinaunya belajarnya sama Abi. Dan sinaunya daring lagi. Tapi online. Alhamdulillah. Soalnya, dan itu banyak orang-orang yang terutama kakak-kakak gue meragukan itu. Bisa gak sih? Iya, gitu semua orang meragukan. Emang gue itu perlu diragukan gitu kalau masalah hal-hal kayak gitu. Nginget tanggal aja susah, apalagi nginget kayak gitu. Tapi jujur kemarin itu gue kayak udah di luar kepala gitu. Dan yang itu aku juga kaget ya, kan aku di dalam. Iya. Aku di dalam kan nggak keluar. Terus jadi pas akad nikah itu kan kita nggak jajar ya? Nggak. Jadi Mas Rido di masjid, aku masih di rumah. Oke. Terus tapi kan aku denger dong itunya apa sih namanya, kamu ijab kabulnya itu denger. Benar. Terus pas aku denger, iya Allah, kok lancar banget gitu, kok bisa gitu. Itu suamiku gitu. Ternyata bener. Kabil tuh nikah tak lancar ya Pol. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan semua orang banyak yang menangis loh. Iya. Oh, berarti kamu bikin orang nangis loh. Iya, kaget soalnya. Kaget. Terhura. Oke. Akhirnya kita menikah dan beberapa sekarang bulan. Masih hafal? Ya udah lupa lagi. Udah lupa lagi. Karena nanti bahaya kalau kita hafal. Iya. Bahaya sekali kalau kita hafal. Nanti ketemu orang kobil tuh lagi bahaya. Gitu. Ini ada cerita. Ada teman gue itu ininya kiai. Apanya? Bapaknya. Jadi kalau misalkan dia 3 hari nggak pulang, bapaknya nggak pulang, kiai itu nggak pulang, berarti dia nikah sama janda. Oke. Karena kalau janda kan dinikahin terus jangan ditinggal kemana-mana tuh selama 3 hari. Itu pelajaran dulu waktu gua jadi santri, katanya ada kayak gitu. Terus kalau perawan atau masih gadis itu 7 hari. Jadi kalau misalkan bapaknya nggak pulang selama 7 hari. 7 hari berarti habis nikah sama gadis. Tapi itu ini ya, itu jokes. It's joke bukan. Jadi bahaya tuh kalau misalkan orang-orang kayak kita nih apal-apal banget ijab gitu. Okay. Jangan kayak gitulah ya. Mending udahlah ijabnya sekali aja. Sekali aja sudah lancar sekali. Sudah. Apalagi nantilah kalau mau ini ngasihin buat anaknya. Oke. Gitu. Tapi nanti kan buat anak beda lagi Pak kalimatnya. Ya yang penting kan buat ngajarin buat anaknya. Biar anak gua nanti bisa kobil tuh gitu sama kayak apinya. Ini syutingnya ada di rooftop dan sampingnya persis itu ada jalan kereta, jadi lumayan bising. Oke, akhirnya kita lanjut di Bumi Ayu dan kita tinggal di Tanah Abang. Di Bumi Ayu waktu itu ada sebulan kita di sana. Kita skip lah cerita di Bumi Ayu buat nanti aja. Oh gitu. Kita lanjut dulu tentang tadi gue udah ngebahas tentang bagaimana gue bikin sebuah bisnis kecil-kecilan. Yang ternyata bisnis kecil-kecilan tapi tujuannya besar-besaran. Iya, ternyata bikin kaget orang sini. Iya, karena tujuannya aku bikin besar. Produk namanya Mikiwa. Mikiwa dari bahasa Jepang artinya wow. Gitu. Kiwa is wow. Yes, Kiwa is wow. Dan
ternyata itu masih jenis-jenis mie ayam juga, masih kayak sama mie ayam. Makanya gue sering pakai baju tulisannya pecinta mie ayam. Itu karena situ, dan karena kecintaan gue sama mie ayam itu lumayan tinggi gitu. Saya sangat-sangat cinta dengan mie ayam karena itu bisnis saya. Tapi tidak mengalahkan cintamu pada istrimu. Oh iya dong, apalagi mengalahkan cintaku pada Allah sama Nabi Muhammad. Benar. Itu cinta nomor 1 di atas segalanya. Nah, cinta di atas cinta, asik. Nah, akhirnya gue launching nih. Gue launching buka di rumah. Gue buka di rumah, cuman modal berapa kemarin? 150.000. 150.000. Semua peralatan dengan peralatan yang ada di rumah. Seadanya yang ada di rumah. Tapi bikin kaget semua orang. Bahkan ada beberapa orang yang jualannya sama. Beda dong. Bukan, maksudnya masih bentuk-bentuk mie juga. Sampai ketakutan. Panik ya? Panik mereka. Nah, kira-kira mie-nya seperti apa, rasanya seperti apa, enaknya seperti apa, nanti kita bahas di season selanjutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.